Ya, emas kembali mengalami stuck atau bahkan terjebak di dalam pola sideways yang kurang lebih masih berada di bawah zona 1740. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya, setelah dia sempat menyentuh zona 1721, dia kembali rebound sampai 1736, tapi kembali ditutup 1732. Well, at least ini sesuai dengan harapan atau ekspektasi kami, di mana kemarin sempat kami sampaikan, andai saja emas berhasil ditutup di zona 1732 atau bahkan 1733, yang akan menandakan bisa saja di pekan depan atau di pekan ini lebih tepatnya akan terjadi kenaikan. Nah, itu persis yang terjadi. Nah, sekarang skenario-nya apa yang akan kita lakukan? Karena kalau melihat dari rilis data ekonomi untuk malam ini cenderung relatif sepi, bahkan nyaris tanpa ada data ekonomi yang cukup penting. Well, saya rasa dengan demikian kita hanya akan menyoroti apa yang akan dilakukan oleh Presiden Biden di pertengahan pekan ini, yaitu di hari Rabu, dan juga rilis data di hari Jumat, yaitu rilis data non-farm payroll. Nah, mengingat hal tersebut, maka kemungkinan potensi volatility atau bahkan fluktuasi yang cukup besar baru akan terjadi di sekitar hari Selasa hingga hari Kamis, yang artinya kemungkinan potensi untuk hari ini kembali akan terjebak dalam pola sideways. Tapi hati-hati, untuk pola sideways kali ini saya melihatnya potensinya mungkin perlahan tapi pasti dia akan mencoba untuk mendobrak area resisten. Meskipun agak sulit, tapi semua hal masih bisa memungkinkan. Nah, terkait dengan data ekonomi yang dirilis di hari Jumat pun, kalau kita lihat dari Personal Consumption Expenditure, atau ini adalah data yang digunakan oleh para ekonom selain data CPI untuk mengukur kategori inflasi, jadi tingkat harga di sektor konsumen. Nah, kalau misalkan dilihat dari rilis data tersebut, justru menunjukkan hasil yang sedikit di bawah ekspektasi, yaitu 1,4%, berbanding ekspektasinya 1,5%, yang menandakan bahwasanya kekhawatiran inflasi justru cenderung rendah. Nah, ini berarti apa yang disampaikan oleh Powell, bahwasanya kenaikan yield yang terjadi dalam 2 bulan terakhir bukan hal yang harus dikhawatirkan. Tapi lagi-lagi, SLR atau exemption SLR tetap akan expire di tanggal 31. Sampai saat ini kita belum dapatkan informasi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi yang jelas, data non-farm payroll di pekan ini akan sangat penting dan bisa saja akan merujuk kepada perbaikan. Tapi kalau lihat dari angka ekspektasi yang sangat-sangat tinggi, well, saya rasa kemungkinan potensinya kita akan mendapatkan kejutan. Entah itu kejutan ke bawah atau mungkin kejutan ke atas. Tapi yang jelas, untuk malam ini, area 1720, 1740 masih tetap akan muncul sebagai zona sideways kita. Kita lihat technical view untuk kali ini dari sisi technical, treasury bond ataupun treasury yield, dan juga termasuk DXY. Apa keanehan yang muncul untuk kali ini? Technical view, 29 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 29 Maret 2021 jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan lihat terlebih dahulu Treasury Yield, Treasury Bond, dan juga DXY atau indeks dolar. Anyway, kemarin kita sempat gagal karena kalau kita lihat kemarin itu kita mengasumsikan dia akan sideways di zona ini, resisten tidak ditembus, lalu kemudian sempat memberikan harapan penurunan, dan kita berharap bahwasanya kemarin itu akan terjadi penurunan lebih lanjut dan menjadi bearish rectangle. Ternyata hanya sepertiganya saja kemudian dia tembus area resisten, tapi juga tertahan di zona resisten kedua, yang secara kebetulan juga berimpitan dengan zona trendline ya, trendline biru dan juga trendline yang tipis ini. Trendline tipis ini adalah trendline yang sempat kita tarik beberapa minggu sebelumnya, itu adalah area historical price yang kita dapatkan. Jadi kita kurang lebih sudah mendapatkan area yang sangat penting. Ekspektasi kali ini adalah kenaikan ini, walaupun dia sempat mengalami dorongan yang cukup besar, tapi ternyata dia tidak lebih besar dari kenaikan sebelumnya. Artinya sangat wajar kalau misalkan kita asumsikan ini adalah double bottom, kemudian ditembus, neckline-nya sudah tembus, lalu kemudian targetnya pun sudah tercapai. Sekarang yang kita lihat justru kebalikannya. Ada potensi menjadi double top, yang artinya kemungkinan potensi penurunan akan berkisar mungkin 1.643 sebagai area neckline atau bahkan area ini ya, area ini kalau kita asumsikan neckline-nya kita perhitungkan. Kemungkinan pertama dia akan turun lalu kemudian tembus area support dan melanjutkan hingga support kedua, atau yang kedua adalah kemungkinan di support pertama dia turun ya sampai support pertama atau neckline tapi tidak gagal ditembus, akhirnya dia mengalami rebound kembali dan akhirnya dia bertahan di dalam zona atau kawasan resisten pertama dan support pertama. Nah, support kedua sendiri akan berada di kisaran area ini 1.705, yang artinya kalau ini sampai ditembus lalu kemudian mencapai area 1.705, saya khawatirkan kemungkinan emas akan kembali mengalami stuck ataupun bahkan
penekanan. Ya, mungkin saja terjadi di pertengahan malam walaupun tidak ada data ekonomi. In case semua sentimen kembali ke dalam treasury yield atau bahkan penguatan dolar. Nah, di sisi lain di grafik satu hari atau daily, areal dari rising wedge tetap kita nantikan apakah dia bisa menembus zona support apa tidak. Sampai saat ini arealnya masih tetap bertahan dan Anda lihat dua candle berturut-turut dia mengalami kenaikan. Kita tinggal nantikan apakah ini bisa spike menjadi area big double top atau tidak. Ya, big double top berarti kalau misalnya tadi kita temukan di grafik Sasu, ini adalah di grafik daily chart. Yang artinya kembali bisa saja terjadi rejection di area ini dan membuka kembali peluang untuk menembus area support. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi treasury bond, ini adalah kebalikannya. Falling wedge yang juga tertahan di area resisten, kemudian kita sempat lihat ini ada potensi penurunan, kita asumsikan sebagai pullback, dan pullbacknya sangat normal ya, mengingat arealnya masih tertahan di zona support ini. Nah, sekarang yang kita nantikan adalah penutupan candlenya. Kalau dia ditutup dengan bullish candle, lalu kemudian ya let's say sepertiga atau 3/4 dari body candle sebelumnya, maka kita asumsikan ini bisa jadi percilan, yang artinya di esok hari maka kemungkinan terjadilah bullish candle kembali. Otomatis kenaikan dari obligasi akan menunjang untuk kenaikan dari gold itu sendiri. Sementara di grafik 1 jam, posisinya kurang lebih juga seperti demikian. Ya, kemarin kita sempat lihat dia tembus lalu kemudian ternyata ya kita sempat memperkirakan di sini sudah selesai lalu kemudian dia naik ya. Ternyata dia turun kembali dan di sini dia membentuk areal double top atau double bottom. Nah, sayangnya sampai saat ini kita akan nantikan apakah dia akan tembus neckline-nya apa tidak. Jadi ada dua kemungkinan, dia kembali rejection dan turun. Artinya dia turun bisa saja mencapai zona garis ini atau justru dia akan tembus zona neckline dan melanjutkan kenaikan sampai area resisten kedua. Tapi semuanya kembali lagi ke dalam sisi dolar yang ternyata sampai saat ini menghambat laju kenaikan untuk emas. Walaupun kalau kita lihat zona kenaikan sudah mulai terhambat juga untuk dolar, ya dia bergerak dalam sisi sideways. Ini adalah rectangle. Rectangle ini bisa saja spike kembali atau tembus zona resisten 92.92 atau bahkan dia kembali turun. Ya, sampai saat ini area garis trendline biru saya tidak akan hapus. Saya ingin melihat apakah dia berhasil menjauh ke atas atau menjauh dari area garis tersebut mengarah ke bawah. Kalau ke arah atas berarti penguatan fix, kita akan dapatkan penguatan dolar akan berlanjut. Tapi kalau dia berhasil rejection lalu kemudian turun, maka kita akan mendapati pelemahan US dollar. Nah, di grafik daily-nya sayangnya kita dalam fase dia sudah menembus zona trend channel. Ya, meskipun demikian kita masih akan bisa berharap dari kondisi candlestick kemarin yang berbentuk hanging man. Ya, pasca kenaikan 3 candle berturut-turut, bullish candle lalu kemudian ditutup dengan merah, ini menandakan hanging man akan terjadinya penurunan. Ya, kita akan lihat kalau ini terjadi dan kembali ke dalam zona trend channel, maka kita asumsikan 2 hari sebelumnya kenaikan kita asumsikan sebagai zona false breakout. Technical view gold 29 Maret 2021 jam 11.48 waktu Indonesia bagian barat. High 1732.70, low 1726.20 dan running price 1728.10. Dengan kondisi yang kembali stuck atau tertahan di zona yang sama, baik itu resisten ataupun support, akhirnya saya coba lihat dari sisi yang lain, yaitu terkait dengan trend channel berwarna orange ini. Anda bisa lihat saya tarik kurang lebih dengan titik pertama di sini, itulah area tertinggi yang sempat tercapai kurang lebih di 17 Maret. Kemudian titik keduanya adalah area yang tercapai di tanggal 25 Maret. Nah, sementara tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 18 saya asumsikan sebagai false breakout. Lalu kemudian kalau kita lihat dari tendensinya pergerakan bergerak sama rata ya, equal walaupun kecenderungan semakin turun. Nah, dengan catatan kalau kita asumsikan bagian ini adalah bagian rectangle, lalu kemudian inilah sempat spike yang terjadi sejak tanggal atau mulai tanggal 9 Maret, maka kita asumsikan ini adalah rising ataupun bullish rectangle atau bullish flag. Nah, artinya ada tendensi kemungkinan kecenderungan untuk menembus zona resisten akan jauh lebih besar daripada menembus zona support. Tapi who knows, mungkin saja malah dia akan tertekan lebih lanjut. Tapi untuk hari ini karena data ekonomi yang cenderung relatif sepi bahkan hampir tidak ada yang terlampau penting, maka semuanya tergantung dari sisi teknikal dan juga sentimen pasar, yaitu terkait nampak dari penguatan dolar. Nah, kalau demikian area 1740 1744 saya rasa akan tetap menjadi area resisten yang sangat ampuh
melampuh, dan kalau itu berhasil ditembus maka kita bisa ekspektasinya mencapai zona 1748 atau bahkan 1750 dan bisa saja lebih. Tapi kalau misalkan zona support sekarang berada di 1716, 1715, saya rasa kalau itu ditembus, hati-hati dia akan tergelincir lebih dalam, mungkin saja kembali 1703 atau 1705 atau bahkan di bawah 1700. Sementara di grafik keempatnya, ya saya gambarkan dengan areal arsir kuning, di mana pergerakannya cenderung berada di areal support 1719 dan resisten 1740. Jadi kita akan pagari areal pergerakannya di dua areal tersebut. Kalau misalkan ternyata penurunannya cenderung tertahan kembali, let's say seperti demikian, saya rasa 1721, 1719 itu menjadi zona support yang penting. Kalau misalkan ini tetap bertahan, kita bisa berharap bahwa di sinilah akan terjadi pantulan. Dan hati-hati, begitu 1740 ditembus, 1744 ditembus, yang sekarang berhimpitan dengan area resisten trendline berada di 1746 ataupun 1748. Jadi ekspektasi saya sebetulnya nantinya kalaupun naik, nanti dia akan ada pagar yang lebih terjal atau yang lebih kuat di area ini. Kalau misalkan 1746, 1748 berhasil tembus, well, of course, itu yang kita harapkan akan kembali melanjutkan bullish sampai zona 1766. Tapi kalau misalkan gagal kembali, hati-hati tergelincir hingga zona 1719 atau bahkan jauh lebih rendah. Otomatis kalau dilihat dari shortnya, di grafik H1 saya tetap menggunakan ini. Area biru ini saya asumsikan descending line, walaupun mungkin saja bisa diasumsikan sebagai descending triangle, tapi juga bisa jadi hanya descendingnya saja, descending line yang kita gunakan. Tapi tetap hati-hati, ada kuning sebagai neckline, tadi pagi berhasil kita gunakan sampai menyentuh zona TP pertama kita. Ya betul sekali, TP pertama kita 1731, sementara area buy kita adalah 1725 sampai 1727. Di mana area pagi hari kita tercatat area terendah 1726 dan tertinggi sampai 1732. Nah sekarang dengan arah penurunan kembali, kita bertanya-tanya apakah ini akan terjadi penurunan lebih lanjut apa tidak. Oke, untuk sementara ini saya sarankan strategi pagi hari turunkan untuk target buy on dip-nya bukan lagi di area 1725 ataupun 1727, melainkan mungkin saja di zona 1723 atau bahkan 1721. Tapi dengan catatan pula, sebetulnya dengan demikian stop loss pun harus disesuaikan lebih rendah lagi atau bahkan bisa saja lebih ketat karena area 1719, 1718 kemungkinan inilah akan menjadi area good demand untuk hari ini, yang artinya kalau misalkan dia turun lalu kemudian dia tertahan di zona ini, saya berharap disinilah terjadi pantulan yang mungkin saja akan mencapai kembali 1728 atau bahkan 1731 atau 1733. So untuk kali ini strategi pertama yang sempat kita lakukan di pagi hari untuk melakukan buy on dip 1725 ataupun 1727, lalu target pertamanya adalah 1731 dan target kedua adalah 1737. Sementara waktu kita nyatakan berhasil untuk TP pertamanya, tapi untuk strategi kedua saya rasa turunkan areal buy Anda kurang lebih di kisaran 1722 atau bahkan 1724. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.